Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran IPA, yaitu materi tentang sistem gerak manusia. Untuk hari ini kita akan membahas tentang otot dan penyakit pada sistem gerak manusia. Oke. Kompetensi dasarnya masih sama seperti sebelumnya, yaitu menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Nah, kita akan bahas dulu nih tentang otot. Apa sih yang dimaksud tentang otot? Nah, otot merupakan sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan. Hanya manusia dan hewan ya, karena di tumbuhan tidak ada. Yang memiliki fungsi sebagai penggerak aktif yang menggerakkan tulang yang dilekatinya. Jadi untuk otot itu adalah alat gerak aktif. Kalau kemarin kita bahas di rangka, dia adalah alat gerak pasif. Ya, jadi harus digarisbawahi nih, otot merupakan alat gerak aktif. Maka dari itu ketika kita beraktivitas, otot itu bisa memendek ataupun memanjang. Nah, saat memendek itu disebut dengan kontraksi, dan saat istirahat atau memanjang atau kembali ke ukuran yang semula itu disebut dengan relaksasi. Oke. Nah, kita harus tahu nih fungsi otot itu apa. Jadi, fungsi dari otot yaitu mendukung tubuh agar bisa berdiri tegak. Jadi bukan hanya dengan rangka kita bisa berdiri tegak, tapi otot juga memiliki peran. Karena tanpa otot maka kita bisa bayangkan tulang-tulang belulang kita akan tersambung menjadi rangka tapi nggak akan bisa berdiri gitu, karena rangka hanya sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot sebagai alat gerak aktif. Yang kedua, membantu mempertahankan postur tubuh. Ya, jadi tidak bisa berubah-ubah ya. Manusia tidak akan bisa berubah-ubah menjadi bentuk satu ke bentuk lain gitu. Jadi tetap bentuknya seperti itu karena rangkanya ya tetap, dan juga dengan adanya otot bisa membentuk sesuai dengan rangka tubuh yang sudah kita miliki. Nah, yang ketiga, membantu menstabilkan sendi-sendi yang ada di dalam tubuh. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang rangka, tulang, dan sendi. Oke, Ibu ambil contoh, satu adalah sendi engsel, terdapat di siku dan lutut. Bisakah kalian bayangkan jika sendi-sendi tersebut ada namun tidak ada otot? Apakah antar dua tulang atau lebih itu bisa bergerak? Pastinya tidak. Ya, meskipun ada hubungan di antara beberapa tulang, ya akan muncul sendi, tapi jika tidak ada otot maka tidak akan bisa bergerak dengan leluasa gitu. Lalu menghasilkan panas dari berbagai proses metabolisme dalam tubuh. Jadi otot itu memiliki proses metabolisme tubuh yang akan menghasilkan panas. Nah, panas itu juga bisa berbentuk sebagai keringat dan sebagainya. Lalu mempertahankan suhu tubuh, ya. Dan yang terakhir, mengatur pencernaan dan pernapasan. Sebenarnya nggak hanya mengatur pencernaan dan pernapasan ya, lebih ke organ-organ dalam sih, seperti ekskresi juga dan sebagainya. Kenapa? Karena dalam tubuh kita, organ-organ kita itu memiliki otot, ya, memiliki otot. Contoh, lambung saat dia mengoyak makanan itu juga akan ada peran dari otot. Pernafasan, saat kita bernafas, menarik nafas dan mengeluarkannya, itu juga ada peran dari otot antar tulang rusuk atau otot antar diafragma, ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita membahas tentang fungsi otot, kita akan membahas tentang jenis-jenis otot. Jadi otot itu memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah otot polos, lalu yang kedua otot lurik, dan yang ketiga adalah otot jantung. Nah, ini gambar-gambarnya ya, nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Oke, kita bahas yang pertama adalah otot polos. Jadi otot polos itu berbentuk gelendong
dan berinti satu di tengah. Kalian bisa lihat di gambar ini itu ada gambar yang berwarna ungu ya. Gambar yang berwarna ungu itu adalah intinya. Iya, dia adalah intinya. Ya, dia adalah inti. Sedangkan gelendong, bentuk gelendong adalah dia itu menyempit di kedua sisinya. Lalu di tengahnya ada inti. Ya. Tidak bercabang, artinya ya tidak ada percabangan, hanya satu tapi banyak, kondisinya jumlahnya dalam jumlah yang banyak. Terletak pada organ seperti pencernaan, pernapasan, ginjal dan sebagainya ya. Jadi organ-organ dalam. Lalu bekerja di luar kesadaran manusia. Nah, maksud di luar kesadaran manusia ini adalah kita tidak menyadarinya. Contoh, saat kita makan, apakah kita bisa sadar kalau seandainya makanan itu sedang dikoyak di dalam lambung, oh makanan itu sedang diserap oleh usus, apakah kita bisa menyadari? Pastinya tidak. Nah, maka dari itu itulah yang dimaksud bekerja di luar kesadaran manusia. Artinya tidak kita sadari lewat otak, tidak gitu. Dan bereaksi lambat dan tidak mudah lelah. Ya, mereka bereaksinya tuh lambat tapi nggak mudah lelah, artinya terus-terusan. Karena dalam tubuh kita juga terus bekerja kan, mereka tuh kayak makanan akan terus diolah, nanti ketika sudah mulai kosong akan merasakan lapar lagi, terus diisi lagi dan seterusnya. Jadi tidak mudah lelah gitu. Ya, kita bahas yang selanjutnya adalah otot lurik. Nah, otot lurik disebut juga sebagai otot rangka. Kenapa disebut sebagai otot rangka? Karena letaknya ada di rangka manusia. Oke, bentuknya silindris ya, panjang dengan inti sel banyak berada di tepi. Kita lihat inti selnya ada di mana. Ya, inti selnya nih yang kecil-kecil ini. Jadi dia banyak berada di tepi. Kalau yang tadi adanya di tengah, kalau yang ini adanya di tepi. Lalu tidak bercabang, sama ya seperti otot polos, tidak memiliki percabangan tapi banyak. Ya, jumlahnya dalam bentuk yang banyak. Lalu bekerja di bagian rangka manusia. Nah, ini dia nih yang berfungsi untuk menggerakkan suatu benda gitu di tangan kita, menendang suatu benda seperti bola dan sebagainya. Itu adalah kerja dari otot lurik. Lalu bekerjanya di bawah kesadaran. Nah, ini dia nih bedanya antara otot lurik dengan otot polos. Kalau otot lurik di bawah kesadaran manusia, contoh saat kita sedang berolahraganya misalnya main basket, lalu bola datang ke arah kita. Nah, berarti kan mata kita melihat, lalu akan lari ke otak tuh informasinya. Nah, dari mata akan lari ke tangan, otot rangka bagian tangan yang akan bergerak menangkapnya, atau akan menangkisnya, atau akan mengarahkan ke bagian yang lain, ke kaki kita misalnya. Kita akan berlari menjauhi bola tersebut. Nah, itu adalah kerja dari otot lurik. Jadi kerjanya disadari atas perintah dari otak. Lalu yang terakhir, mampu bekerja dengan keras dan cepat tapi mudah lelah ya. Contohnya seperti kita saat berolahraga, lari ya. Kita bisa menggerakkan tubuh kita di bagian rangka dengan menggunakan otot lurik, lari tapi lama-kelamaan kita akan merasakan kelelahan dan akhirnya butuh istirahat gitu. Nah, yang selanjutnya adalah otot jantung. Otot jantung ini unik nih, otot jantung. Kenapa unik? Kita lihat, dia memiliki sel banyak dan terletak di tengah. Apanya yang di tengah? Inti selnya. Yang memiliki inti sel yang banyak dan terletak di tengah. Jadi, dia ini bentuknya seperti otot lurik. Ingat ya. Bentuk bentuknya seperti otot lurik. Catat aja ya, karena agak susah nih menggerakkannya di sini. Jadi bentuknya seperti otot lurik. Sedangkan kerjanya seperti otot polos. Kenapa? Coba kita bisa lihat di gambar. Inti selnya tuh banyak, seperti otot lurik, hanya saja terletaknya di tengah. Kalau otot lurik terletaknya di
tepi atau di pinggir. Nah, bentuknya memanjang, silindris, dan serabut selnya bercabang dan saling menyatu. Bedanya dengan otot lurik adalah kalau otot lurik tidak bercabang, sedangkan otot jantung itu dia bercabang. Nah, terletak hanya di organ jantung. Nah, makanya disebut sebagai otot jantung karena letaknya hanya di organ jantung. Lalu, bekerja di luar kesadaran manusia. Ini mirip seperti otot polos. Ya, kenapa? Coba kamu bayangkan jantungmu seandainya bekerja di bawah kesadaran manusia, seandainya kita minta untuk jantung berhenti saja untuk berdetak, dia akan mengikuti sama seperti tangan kita. Ambil buku itu, pasti tangan kita akan berusaha untuk mengambil, yaitu bekerja di bawah kesadaran. Sedangkan kalau otot jantung itu bekerja di luar kesadaran manusia gitu. Ya. Oke deh. Jadi yang tadi Ibu bilang bahwa otot jantung itu dia memiliki, ingat-ingat nih ya, dia memiliki sifat seperti otot polos yang bekerja di luar kesadaran manusia, tapi memiliki bentuk seperti otot lurik, ya. Nah, ini ada gerakan-gerakan otot. Jadi sebenarnya gerakan otot itu terbagi menjadi dua. Ada antagonis, ada sinergis. Nah, antagonis ini bukan seperti film-film ya, yang perannya jahat dan sebagainya, bukan. Nah, ternyata di otot kita juga ada gerakan otot antagonis. Artinya apa? Antagonis itu adalah artinya berlawanan, ya. Jadi, gerakan dari dua otot atau lebih yang menimbulkan efek gerakan pada tulang ke arah yang saling berlawanan. Makanya disebutnya dengan antagonis. Oke. Nah, terbagi menjadi beberapa tuh, ada 1 fleksi dan ekstensi, 2 abduksi dan aduksi, 3 pronasi dan supinasi, 4 depresi dan elevasi. Nah, kalian bisa baca di situ keterangannya. Yang ingin Ibu tekankan adalah pada gerak fleksi, ya. Ini pada otot bisep dan trisep. Otot bisep ini ada di bagian atas dan otot bisep ini ada di bagian bawah, ya. Jadi ketika nggak kelihatan ya yang otot bisepnya ya. Oke, Ibu bedain deh warnanya nih, otot bisep, yang biru otot trisep, ya. Jadi ketika otot bisepnya kontraksi, maka otot trisepnya dia akan kebalikannya, relaksasi. Sedangkan saat otot bisep relaksasi, maka otot trisep yang kontraksi. Nah, itu dia disebut sebagai gerakan antagonis. Oke, untuk yang lain-lainnya kalian bisa lihat di gambar dan bisa dibaca untuk penjelasannya. Nah, sedangkan gerakan otot sinergis, kecepatan. Ya, gerakan otot sinergis cepat sekali. Adalah gerakan di mana dia itu bergerak yang searah, ya. Gerakan untuk otot sinergis itu adalah gerakan untuk searah. Nah, oke, untuk penyakit-penyakit sistem gerak manusia, kalian bisa baca lebih jelasnya. Untuk penjelasannya itu banyak sekali, ada di internet, ada di buku paket ya. Nggak hanya yang Ibu tampilkan ini, tapi ini ada beberapa penyakit-penyakit ya yang Ibu tampilkan, yaitu ada penyakit rickettsia, yaitu ada juga penyakit osteoporosis. Nah, di sini osteoporosis kalian bisa lihat bahwa di dalam tulang itu kita sudah belajar ada komponen-komponen matriksnya. Nah, sedangkan di bagian tulang yang normal, matriksnya itu dia terlihat rapat. Sedangkan osteoporosis ini akan terlihat lebih banyak yang terlihat seperti bolong-bolong. Nah, makanya itu kenapa ketika lansia itu sering merasakan sakit, itu karena memang matriks tulangnya sudah mulai berkurang, ya. Lalu di sebelah kanan ada fraktura. Fraktura itu terbagi menjadi 3.
ada yang oblik atau miring, jadi dia ini patahnya di dalam ya. Ya, untuk yang ini sampai sini gambar 1 sampai gambar yang 3 di bagian fraktura ini dia adalah patah di bagian dalam. Kalau di oblik atau miring, patahnya miring nih, kalian bisa lihat di situ patahnya miring. Sedangkan pada comminuta ini adalah patah yang dia berbentuk seperti serpihan atau patahannya itu kecil-kecil gitu. Lalu ada patahan yang berbentuknya spiral ya. Jadi ini patahnya di dalam. Jadi ada fraktur, kalau misalnya sering dengar kata-kata fraktur atau fraktura itu artinya patah tulang ya. Ada juga fraktura yang terbuka. Kalau yang 3 tadi tertutup, ini yang terbuka. Artinya apa? Saat tulang mencuat ke luar nih, kalian bisa lihat patah, lalu si tulang yang bawah ini dia mencuat keluar sehingga menyebabkan robekan di luar tubuh kita gitu. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, nah ini yang selanjutnya. Nah ini juga nggak kalah penting nih. Ada penyakit-penyakit yang disebut dengan penyakit tulang belakang. Yaitu ada yang ini saat tubuh kita normal ya, tegaknya, lalu ada penyakit yang kifosis, dimana posisinya dia ini seperti membungkuk ya, membungkuk. Makanya posisi duduk itu penting sekali. Jangan dibiasakan duduknya membungkuk atau terlalu tegak sehingga tulang belakang yang di dekat dengan tulang pinggang itu dia terlihat lebih maju ke depan gitu. Kalau skoliosis nih yang suka duduknya mencong sana mencong kanan kiri nih, ya miring kanan kiri nih, hati-hati nih skoliosis gitu ya. Itu adalah bentuk-bentuk dari penyakit tulang pada tulang belakang. Lalu yang kelima ini adalah penyakit sendi. Kalau tadi semuanya adalah penyakit tulang, ini penyakit sendi, artritis ya, yang menyebabkan tangan ini tangan normal, ini tangan artritis nih ya. Jadi kalian bisa melihat bahwa karena adanya penyakit sendi yang didiamkan, maka akan bisa menyebabkan penyakit artritis gitu. Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca di buku paket kalian tentang penyakit-penyakit sistem gerak, atau kalian juga bisa membuka informasi di media internet. Oke. Nah, untuk itu ibu ingin memberikan uji pemahaman diri untuk kalian terhadap materi hari ini. Ini dia soal-soal yang ibu berikan. Silahkan kalian kerjakan di buku tulis kalian, lalu kalian kirimkan hasil jawaban kalian ke WA ibu. Silakan mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Jadi dari soal ini tidak hanya informasi bisa didapatkan dari PowerPoint atau video yang ibu berikan, tapi juga bisa kalian dapatkan dari media yang lain. Oke, sekian dari ibu untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang sudah ibu berikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.